الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين. اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم. له الحق فدر وخباب الالين ودر الزائرين. ورضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنكم ما قال سيدي عدروس نفع الله به. ومن الخصائص التي كان سيدنا الفقيه متبعا فيها لمن سلك طريقه من بنيه ما وصفه سيدنا الشيخ علي بن ابي بكر الباعلوي قدس الله روحه من قوله: وكان سيدنا الفقيه رضي الله عنه يؤثر المحو والخمور تاركا لما لا يعنيه من مباح وفضول. Kemudian berkata Sayyidi Idrus Al-Habsyi nafa'allahu bihi, dan termasuk di antara keistimewaan yang berada di dalamnya oleh pemimpin kita Al-Faqih Muqaddam, sehingga beliau itu diikut orang bagi orang yang berjalan di jalan dia dari anak cucunya. Keistimewaan itu yaitu yang diterangkan oleh Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran, saudara oleh Habib Abdullah Al-Idrus Ba'alawi Qaddasallahu. Dari perkataannya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, ujar sendiri, adalah faqihul muqaddam radhiyallahu anhu yukthirul mahwa wal umul, mengutamakan dia akan sifat fana dan menyembunyikan akan karamat. Itu yang diutamakan oleh Sayyiduna Al-Faqih Muqaddam. Pertama, menfanakan diri. Yang kedua, menyembunyikan karamat. Tarikan lima la ya'ni min mubah wa qabul, meninggalkanlah ia bagi setiap sesuatu yang tidak berfaedah, baik pekerjaan itu harus maupun yang sia-sia. Mutaqayyidan fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa zahirihi wa batinihi bi safa'il ma'qul wa sahihil manqul. Pada setiap gerak dan diam beliau, zahir dan batin, dengan ilmu hakikat dan ilmu zahir, yang kedua-duanya itu bersih lagi benar. Wala yataqayyadu bi rusumin wala ma'lum, dan tidaklah ia tergantung dengan pangkat keduniaan dan tiada makan gaji. Wala bi syai'in yunsabu ila syuhrati, dan tidak ada ia memegang sesuatu yang menyebabkan dia masyhur, terkenal. Bal tariqatuhu al-faqrul haqiqiyyu wal iftiqarul kulliyyu wal iftiqarul fitriyyu wal mahwul asliyyu. Tetapi jalannya Faqih Muqaddam adalah sifat fakir yang sebenarnya. Maksudnya tidak merasa mempunyai wujud sekali-kali, dan senantiasa berhajat
dari keseluruhan sesuatu kepada Allah, serta mempunyai sifat sebagaimana orang-orang yang masuk di dalam lautan kekayaan Allah Ta'ala, serta memtanahakan diri dari asalnya, bukan diulah-ulah. Ini semuanya disebabkan ilmu makrifatnya tinggi. Sebab manusia tidak bisa mencapai derajat yang di atas itu tadi terkecuali sesudah penuh dadanya dengan ilmu makul dan ilmu makul. Ilmu makul yaitu ilmu batin, ilmu makul yaitu ilmu zahir. Jadi menguasai akan ilmu syariat dan hakikat, tarekat dan ma'rifat, sehingga diberikan maqam mahwul asli itu tadi, fana yang sebenarnya. Qala Syekhul Imam Abdullah bin Ahmad Basudan radhiyallahu anhu fima yata'allaqu bi'ulumi ahli al-haqa'iq wal isyarah wa fi na'ti haula'i al-qadat. Ujar Syekh Imam Abdullah bin Ahmad Basudan membicarakan ilmu ahli hakikat dan isyarat dan menyatakan akan sifat-sifat mereka itu. Ujar segini, ولا يكاد يظهر عنهم شيء من علوم الأسرار والأذواق والمكاشفة. Dan hampir-hampir tiada terlihat dari mereka itu sedikit pun dari ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu pengerasaan, ilmu-ilmu kasyaf. Illa ghalabatun, kecuali karena terlanjur pada. Jadi ilmu-ilmu kebatinan itu disimpan sedalam-dalamnya sehingga tidak ada ketahuan orang-orang lain, hanya masing-masing di dalam hati satu-satu. Itu semua orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah nang kaya itu tuh kadang mau membuka ilmu-ilmu kebatinan. Sebab itu mestinya disembunyikan, bukan dibuka. Beda dengan orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, selalu hobinya membuka ilmu-ilmu kebatinan dan membuka akan keistimewaan dirinya supaya banyak mempunyai pengikut dan sebagai dari tujuan dunia yang fana ini, yang tidak ada faedahnya ini. ولا يضعون ما ذاقوه ووصلوا إليه منها ويدونوه في الأوراق. Dan mereka itu tidak mau menghantarkan ilmu-ilmu batin mereka itu dan sesuatu yang mereka sampai kepadanya dibuat di dalam buku kada tertulis. وَكَأَنَّهُمْ يَلْمَحُونَ بِأَهْلِ طَرِيقَتِهِمْ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الْوُصُولَ إِلَيْهِ وَإِلَى ذَوْقِهِ فَالسَّبَاقَ.
Seakan-akan semua mereka itu hanya mengisyaratkan sahaja bagi orang-orang yang mengikut perjalanan mereka dengan cara-cara siapa ingin menghendaki sampai kepada ilmu yang mereka dapati itu dan merasakannya, maka hendaklah ia beramal amal yang zahir dengan ikhlas menurut masing-masing apa yang sudah diatur guru yang memimpinnya di dalam jalannya itu. Hanya itu aja. Karena modal bagi orang-orang yang mendapat ilmu batin itu adalah mengamalkan ilmu-ilmu zahir. Nah, mengamalkan ilmu zahir itu sesudah belajar ilmu zahir itu dan sudah dipimpin oleh guru cara mengamalkan ilmu zahir itu tadi. Misalnya belajar dulu membaca Al-Quran. Tentu ada guru Quran dulu. Kemudian cara membacanya guru yang melajari sahajus misalnya sehari dengan ikhlas. Nah, karena dia itu sudah ada bisi guru Al-Quran dan guru yang memimpin membacanya, maka dia diberi Allah akan ilmu batin. Firman Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jangan banyak senang supaya hendaklah kamu melaksanakan perintah Allah, niscaya Allah melajari akan kamu. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila bima 'alima wa warathahu Allah ilma ma lam ya'lam." Siapa mengamalkan ilmu zahir, niscaya dilajari Allah ilmu batin. Jadi kada bisa ilmu batin itu didapat di lidah. Kada bisa ilmu batin didapat di buku. Karena itu tuh kada bisa ditulis dan kada bisa diucapkan. Hanya yang bisa itu adalah modal daripada ilmu itu, yaitu belajar ilmu zahir dan belajar cara mengamalkannya. Istilahnya supaya mengerti orang awam ini, kada bisa diberikan sifat kanyang kepada seseorang yang lapar. Tetapi yang bisa diberikan itu makanan. Sesudah makanan diberi, cara memakan dilajari, lalu seseorang itu tadi yang sudah ada di makanan, tahu cara memakan, kalau ini memakan, maka ini dirasakan kanyang. Jadi kanyangnya itu kan bisa diunjuk ke orang lain. Siapa yang makan itu yang merasa kanyang. Nah itu jadi si kanyang itu kada kawa ditulis dan kada kawa dipandir, kada kawa dipindah dari si A kepada si B itu kada kawa. Itu nama sebenar-benarnya ilmu batin. Kada kawa ditulis dan kada kawa diucapkan. Hanya jalan untuk mencapai ke sana aja. Nah, yaitu seperti Al-Quran, seperti zikir. Itu belajar dulu Quran dan zikir, kemudian belajar ulang cara membaca Quran dan cara berzikir itu oleh guru tadi. Sesudah ini mengamalkan apa nama perintah guru tadi, yaitu ilmu amal atau ilmu zahir tadi, dibalik ilmu batin dari penguasaan tadi. Jadi kada ada gurunya yang kawa memindah ilmu batin kepada murid itu kada ada. Hanya guru itu memberikan jalannya aja. Na'am tazharu alaihim tajalliyatun wa haqa'iqu yushriqu nuruha ala hadirihim wa yahnasu biha wa tatajalla biha sarairuhum. وَإِلَّمْ يَتَكَلَّمُوا بِهَا. Akan tetapi bisa juga nampak
di dalam diri mereka itu oleh kenyataan dari ilmu batin mereka itu. Di mana nyatanya? Yaitu bersinar-sinar cahaya ilmu batin mereka di hati orang-orang yang hadir di majelis mereka. Dibuktikan orang yang hadir di majelis mereka itu tenang, merasa ketenteraman di jiwa, merasa ketenangan di pikiran. Ini adalah berkat daripada ilmu batin yang ada di hati orang itu, sehingga orang menang hadir di majelis mereka itu merasakan sinaran cahayanya itu tadi, yaitu ketenangan dan ketenteraman. Walaupun mereka tidak mengatakan apa yang menyebabkan orang-orang lain itu tenang dan tenang. Sebagaimana dikatakan oleh mereka itu, wa nahnu sukutun wal hawa yatakallam. Lidah kami berdiam, tetapi hati kami seakan-akan berbicara. Jadi seakan-akan hati mereka itu memberikan kepuasan kepada orang-orang yang hadir di majelis mereka, walaupun tidak terlihat benda yang memuaskan itu. ولهذه الأوصاف العلية والعناصر الطيبة الأحمدية كان عمدتهم في علوم المعاملة كتب الإمام الغزالي رفع الله به. Dan bagi segala sifat-sifat mereka yang mulia tadi dan unsur-unsur mereka yang bagus yang terbit daripada Rasulullah SAW. Walaupun mereka Ahlus Sunnah itu mempunyai sifat-sifat terpuji, yaitu seperti merasa fana yang asli itu tadi, nang la mawjuda illallah itu, dan ditambah lagi badan mereka itu adalah tetes dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, orang-orang itu berpegang teguh di dalam ilmu untuk beramal, yaitu semua kitab yang dilarang oleh Imam Ghazali rahimahullah. Coba kita pandang, kita pikirkan. Padahal Imam Ghazali bukan Habib, tapi semua habaib turunan Rasulullah. Untuk beramal menghadap Allah, mencapai derajat ulama batin, ulama hakikat ini adalah berpegang kepada arahan Imam Ghazali. Nah, kita sudah dapat. Jadi pentingkanlah arahan Imam Ghazali. Tentunya belajar mulai hidayatul hidayah, hanya terus ke atasnya. La siyamal ihya, terpaling istimewa dari semua karangan Imam Ghazali yang diberikan nama Ihya Ulumuddin. Inilah umdah
Artinya pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk beramal ibadah. Jadi mengambil di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu. Fakam balahu fi sana'i alaihi wa targhibi fihi likauni jami'i ma fihi la yashtamilu illa ala tahqiqil ubudiyah. Maka berapa banyak orang-orang ahlu sunnah wal jamaah bersungguh-sungguh memuji akan Ihya Ulumuddin dan menggemarkan hati kaum muslimin supaya semuanya belajar Ihya Ulumuddin. Karena Ihya Ulumuddin itu tidak ada isinya hanya supaya kita membenarkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memimpin umat Islam supaya benar ubudiyah kepada Allah. Itulah kitab Ihya Ulumuddin. Disebutkan bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini adalah syarah Quran dan hadis. Ladzalika minhum ala annahum aqasu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan keadaan mereka itu cucu Rasulullah yang mengutamakan karangan Imam Ghazali, walaupun Imam Ghazali bukan pula warga Nabi. Ini menunjukkan bahwa pula warga Nabi itu paling mengistimewakan daripada orang lain. Mengistimewakan orang lain, menghormat orang lain. Nah, oleh sebab itu mereka itu diberi Allah keistimewaan. Karena menghormat orang lain, Allah memberikan kepada mereka kehormatan. Jadi orang yang menghormat orang lain dibalas, dihormati juga oleh orang lain. Kalau kada menghormat orang lain, balasannya itu juga kada dihormat juga oleh orang lain. Dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menyatakan bagaimana cara Rasulullah SAW. Lalu mereka itu mengikutinya. Nah, sesudah mereka itu mengikuti akan Rasulullah sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka mereka itu dijadikan ahli warisnya Rasulullah zahir dan batin. Zahirnya memang waris Nabi karena turunan Nabi, batinnya waris Nabi karena alim dan amil. Jadi namanya dzurriyyat Nabi zahir dan batin. Kalau orang Jawa mengikut Nabi Muhammad, namanya itu waris zahirnya. Kalau Habib menurut Nabi, ngarannya waris zahir dan batin sama sekali. Nah, ini semuanya berpegang kepada Ihya Ulumuddin. Kama haqaqu dzalika hum wa ghairuhum fi dzikri khususiyyati tariqatihim wa 'ulwi sya'niha wa rif'ati makaniha. Sebagaimana mereka itu telah menyatakan yang demikian akan keistimewaan jalan-jalan mereka dan ketinggian keadaan jalan mereka dan kemuliaan kedudukan jalan mereka yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi. Lima fiha min tahdzibil a'mal wa shafa'il ahwal wa sulhil aqwal wal af'al wal ittisaf bil ubudiyyah wa ma'rifati haqqir rububiyyah 'ala al-kamal. Karena bahwasanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pertama tahdzibil a'mal, membersihkan semua ibadat
wasafa'il ahwal, dan membersihkan semua sifat-sifat hati, wasidqil ahwal wal dan cocok antara perkataan dengan perbuatan, wal iltisaq bil ubudiyah, dan betul-betul bersifat sebagaimana hamba yang semestinya. Tidak ada sama sekali mencium bau sifat ketuhanan. Kama kana dzalik jami'ahu li musyarrifihim al-akmal wa mursyidihim ila tariqis sabil amsal. Sebagaimana sifat-sifat ubudiyah yang dilaksanakan oleh seorang yang menyebabkan mulianya anak cucu tadi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah SAW itu adalah orang yang suci badannya, nah, kemudian suci pula hatinya, maka anak cucu beliau seperti Pak Muqaddam suci zahirnya karena badannya dari Rasulullah. Kemudian suci batinnya karena mengikuti sebagaimana yang di dalam kitab Ihya. Oleh sebab itu kembali kepada asal pembicaraan bahwa golongan yang selamat hanya satu, yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mutlak tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah alim dulu, baik laki-laki maupun bini-bini. Oleh sebab itu disuruh kita semuanya menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu itu nama abah, maka wajib melajarkan lawan anaknya. Kalau menuntut ilmu itu laki, wajib melajarkan lawan bininya. Jadi nang anak di rumah, nang bini di rumah. Si laki, si abah, nang pulang belajar mengaji. Gasan disampaikan ke dirinya dan ke anak bininya. Supaya semuanya menjadi orang alim. Ya ke Quran tuh, nang laki belajar, hanya melajari bini. Ya karena belajar tuh abah melajarkan ke anaknya. Jadi bininya bisa membaca Quran, anaknya bisa membaca Quran. Lalu dipimpin pulang cara membacanya, seharinya tahajud misalnya. Dilajari ulang, jangan menuntut dunia dan dalam menuntut itu dan ini. Baca itu aja semata-mata intisal li amrillah, karena perintah baca Quran, baca itu aja. Jangan ada tujuan itu, tujuan ini jangan. Tujuan supaya dapat makom jangan, supaya dapat itu, dapat ini jangan. Hanya baca itu aja mutlak, jangan ada niat apa-apa. Dipimpin oleh abahnya atau dipimpin oleh lakinya. Maka sebini si anak ini lalu membaca Quran sebagaimana pimpinan itu tadi. Nah lalu diberikan akan ilmu. Kadada bendanya lapang dan senang itu kadada bendanya dipandang kada kawa, ditulis kada kawa. Cuma siapa merasa tahu, siapa merasa tahu. Jalannya aja nang kawa diunjuki, yaitu makan. Nangka itu juga jalannya alim dan amalkan. Insya Allah merasa ilmu itu terjadi merasa ini. Hasilnya kena lapang pikiran, lapang kurang hati itu aja. Kada ada nang beban nang sekian, kada ada. Sekadar banyak ilmunya dan ibadahnya, sekadar itulah lapangnya. Ya seakan-akan ilmu itu yang diamalkan itu seperti lampu lah. Sasar banyak ilmunya, banyak amalnya, nang ikhlas tadi sasar bertarang hatinya, lawan pikirannya.
Banyak betalang, senang, itu aja. Itu aja. Memang yang dicari orang kan jalannya, bahkan disuruh oleh Tuhan itu jalannya jalan lapang. Disuruh jalan lapang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, minta jalan yang dapat nikmat. Nikmat itu kan lapang artinya. Jadi yang dicari jalannya jalan yang lapang gitu. Apabila pikiran lapang, hati senang, iya sudah. Biar berduit, namun hati kada lapang. Biar pangkat tinggi, namun pikiran kada senang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Minta nang lapang. Biar banyak urusan tapi kada lapang. Biar ada bisi urusan tapi senang. Nah itu nang dicari jalan ini, jalan lapang dan senang. Sesuai doa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan sesat. Kalau dimurkai tentu pada lapang. Kalau sesat tentu pada senang. Nah itu. Laki-laki bini-bini disuruh supaya berjalan di jalan senang lapang. Jadi bininya lapang, lakinya lapang, anaknya lapang, abah rumahnya lapang, itu kayak itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Modal utama alim dulu serumahan itu. Kada kawa alim kecuali belajar dulu. Oleh sebab itu ingat-ingat kawan perguruan yang melajari. Jangan lupa kacang daripada kulitnya. Nang asal melajari itu siapa dulu? Itu. Nang asal mengunjuki makanan, tak jadi sehingga seorang merasa kenyangnya. Jangan lupa loh, nang asal mengunjuki makanan tak. Jangan banyak sudah kenyang, kada ingat lagi loh, nang asal menanam makanan asal tadi. Entah, lupa kacang dari kulitnya itu. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manba'ul asraril ghaibiyah wal anwaril malakutiyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adalah seperti sumber dari ilmu-ilmu rahasia yang ada bisa dilihat itu. Dan cahaya-cahaya yang dinisbahkan kepada alam-alam yang tidak dapat dilihat dengan mata itu. Wasala ilaihi dzarratan minha fama hiya illa min bahrihi al-zakhir wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka setiap orang yang sampai kepada orang itu setetes daripada ilmu batin tadi, maka tidak bisa sampai ke orang itu kecuali timbul dari lautan Rasulullah SAW yang dalam dan rahasia Rasulullah SAW yang lebar. Jadi semua orang yang alim, semua orang yang ahli ibadah, melainkan ilmunya itu dan ibadahnya itu adalah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak datang dari Rasulullah, semua ilmu dan ibadah itu ditolak. Sama dengan syarat. Apabila yang datang dari Rasulullah, semuanya benar. Kama kilama arsalar rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakut. Muhtaruhul mursalu wasitatan fiha. وأصل لها واسطة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل
artinya tidak mautus oleh Allah yang kasih sayang akan rahmatnya kepada siapapun, baik naik maupun turun. Jadi semua rahmat yang dari Allah diutus kepada siapa yang dikehendaki mendapat rahmat itu, baik yang di atas malaikat maupun yang di bawah. Siapa aja, apa aja yang dapat rahmat dari Tuhan yang Rahman, baik di alam malakut maupun alam mulki, baik yang khusus maupun umum, malaikat. Rasulullah SAW adalah perantara dan modal dari rahmat itu semuanya. Yang mengetahuinya ini orang yang waras utaknya. Tapi kalau orang ada waras utaknya, maka inya menghilangkan akan wasilah dan wasitah ini. Jadi inya kada hormat kepada Rasulullah SAW. Padahal siapa dulu asalnya? Nah, orang alim sebabnya Rasulullah jadi alim. Orang tak ibadat sebabnya Rasulullah jadinya tak ibadat. Orang sugih berpangkat sebab Rasulullah jadinya berpangkat. Orang hidup kurang bergerak sebab Rasulullah jadi bergerak, berdiam sebab Rasulullah jadi berdiam, melihat, mendengar, makan, minum, berpakaian, berrasa, sebagainya ini sebab tahunya itu sebabnya Rasulullah SAW. Jikalau tidak ada Nur Muhammad, kita tidak ada alam semesta. Titik. Tinggal lagi apakah kita termasuk orang yang syukur kepada Rasulullah ataukah kita tinggalkan Rasulullah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita serumah tangga untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan pula warganya. Amin Allahumma amin. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم لما كان المشرع والمبعوث بالأمر العام المكلف به الخواص والعوام لم تظهر منه من تلك الحقائق إلا رموز قليلة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala adalah ia utusan Allah Ta'ala kepada seluruh alam semesta yang disuruh mengikut akan dia oleh orang-orang yang alim dan orang yang tidak alim. Karena Rasulullah ini utusan kepada semua masyarakat. Sedangkan masyarakat terbagi dua. Ada masyarakat khos, ada masyarakat am. Sidin diutus ke seluruhan. Oleh sebab itu tidak ada tampak dari Rasulullah dari ilmu hakikat itu sedikit pun. Kecuali hanya isyarat belaka. Illa yang dibawa Rasulullah SAW. Kalau hawa nafsu itu ingin masyhur, Rasulullah memberikan isyarat yang harus masyhur atau sumul tadi. Nah, lalu si hawa ini betul. Nah itu janganlah memasyhurkan diri. Nah itu karena Rasulullah memberikan isyarat sembunyikan diri. Walaupun kita ingin memasukkan diri, tapi kalau Rasulullah memberi isyarat begitu, ya udah kita urut saja apa perintah Nabi. Seperti yang ujar Nabi, tidak wa'aita syuhan muta'an, wa hawan mutaba'an, wa dunyan mu'asaratan,
wa ijabatu liwahyin bira'ih fa'alaika bi khassati nafsik wa da'il awam. Ini Rasulullah memberikan isyarat dalam kita. Apabila sudah nampak dilihat oleh mata, orang-orang kaya pelit, orang alim, orang-orang jahil sudah memegang sebagaimana orang alim pekerjaannya. Kemudian dan masalah bangunan-bangunan dunia diutamakan. Wa ijabatu bira'yin bira'ih, dan masing-masing orang-orang merasa benar. Itu walaupun ini termasuk 672 tapi perasaannya ini bujur macam apa? Padahal salah tapi perasaannya bujur macam apa? Nah, apabila sudah masing-masing kayak itu keadaan di dunia, fa'alaika bi khassati nafsik, nyawa urus diri sendiri aja. Wada'il awam, lepaskan masyarakat kamu. Itu Rasulullah memerintahkan itu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah inya melihat keadaan situasi dan kondisi. Kalau udah situasi begini, kondisi begini, Ahlus Sunnah begini. Ya'hu mumtatilan ma'arada bihi ta'ala fi sya'ni tiba'i. Maka hendaklah ujar musallin pengarang kita ikuti aja apa dari Rasulullah SAW. Bagaimana isyarat Nabi kita ikuti aja udah. Qala, karena Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul lahum ya Muhammad. Ini di dalam surah Al-Imran ayat 31. Sampaikan olehmu kepada mereka ya Muhammad, jikalau kamu itu mencintai Allah yang sebenar cinta, niscaya tandanya mengikuti aku. Apabila ujarku kayak ini, ikan melaksanakan. Wada'il awam, ya udah. Ada usaha lagi menggada orang awam, ada usaha lagi, ada usaha. Sebab Nabi madahkan tinggal apa aja, udah napa. Yuhibbukumullah ay yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah yuhibbukumullah. Niscaya memberi pahala akan kamu oleh Allah. Itu menurut tafsir Jalalain. Wattabi'hu ala sabili azimati qulillah thumma istaqim. Dan ikuti olehmu akan Rasulullah SAW atas jalan berpegang teguh kepada Qul Allahumma istaqim. Artinya a'budullah ma'al istiqamah. Aku ini menyembah Allah dengan istiqamah. Qulillah thumma istaqim. Katakan olehmu, aku menyembah Allah dengan istiqomah. Wa qawlihi ta'ala qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'anun. Qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'anun. Ini di dalam surah Al-An'am ayat 91. Qulillah artinya qul anzalahu Allah. Sampaikan yang Muhammad. Yang menurunkan Quran ini Allah. Qulillah yakni qul anzalahu Allah. Quran ini yang menurunkan Allah.
kita. Ya mudah-mudahan kita serumah tangga ini selalu ada perhatian kepada yang diturunkan Allah ini, yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan ada perhatian serumah tangga kita dengan Quran. Sesudah kamu itu memperhatikan Quran yang diturunkan Allah, bagaimana masyarakat? Tsumma zarhum fi qawlihim yal'abun. Tsumma utrukhum fi batilihim yal'abun. Kemudian manusia-manusia yang meninggalkan Al-Quran seakan-akan mereka itu berenang, bermain-main di sungai kesalahan, kebatilan. Maka Muhammad biarkan mereka itu bersenang-senang di kolam renang kebatilan itu. Jadi Rasulullah dan umatnya disuruh memperhatikan Quran. Orang yang tidak memperhatikan Quran, biarin, jangan digaduhi, walaupun dangan. Karena orang itu ngarannya asik berkunjung di kolam renang kesalahan. Qul Allah anzala, thumma zarhum utrukhum fi qawlihim fi batilihim yal'abun. Wa qawlihi ta'ala, dan lagi firman Allah di dalam suratul Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ay utlubul ma'unata 'ala umurikum bis-sabri was-salah. Tuntut olehmu supaya tercapai segala urusan kamu. Pertama, melaksanakan sabar di dalam hati. Yang kedua, sembahyang 5 waktu diperhatikan. Jadi sabar itu di dalam hati terus-terusan, sembahyang 5 waktu diperhatikan. Insya Allah dengan sabar yang di hati, sembahyang 5 waktu di anggota luar dilaksanakan, maka semua urusan kita sukses. Ujar Allah Ta'ala. Jadi kalau urusan kada sukses, itu antara dua. Wa imma sembahyang kada bujur, atau sembahyang bujur, sabarnya nang kada bujur. Tapi kalau sabarnya bujur, sembahyangnya bujur, urusannya hasil. Sukses. Orang menuntut ilmu, alim. Orang mencari suci. Apalagi? Bini taat, anak bakti, apa lagi? Cuma bisobri waswalah. Jadi kalau kita ada di urusan kecil tapi kada berhasil, apalagi yang besar yang berat, itu penyebabnya kita juga nang kada sabar atau sembahyang kada bujur. Kalunya bujur sabarnya, bujur sembahyangnya, sebesar apapun cita-citanya akan tercapai. Sebab ujar Tuhan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Tuhan itu mengetahui segala macam sesuatu. Kita ini punya perkara masalah macam-macam. Dan kita maksud hendak hasil. Ujar Tuhan, lamun nyawa hendak hasil, maka undang madahkanlah. Jalan keberhasilan nyawa. Pertama di hati sabar, yang kedua sembahyang 5 waktu. Kalau kada belajar dulu, di mana hendak sembahyang yang kada belajar. Guru nang melajari sabar, guru nang melajari sembahyang ini nang disyukuri. Jangan lupa kacang dengan kulitnya. Faqad qama biha hatta tawarrama qadamahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberhasilan Rasulullah SAW. Beliau sembahyang
Padahal dalam keadaan dua kaki beliau bengkak. Karena sabarnya, walaupun garing bengkak batis, tetap aja sembahyang dilaksanakan setengah malam. Tuhan menyuruh Rasulullah sembahyang setengah malam. Ya ayyuhan muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu. Hai Rasulullah SAW yang sedang berselimut, bangun waktu malam setengah malam, isi dengan sembahyang sunat. Rasulullah diuji, batasnya bangkak, istilah orang Wahyu garing, tapi tengah malam tetap setengah malam sembahyang. Ya ada sabar, ada kawa sembahyang. Kenapa? Garing. Tapi karena sabar, walau garing, tetap sembahyang. Nah ini. Kita sedikit saja sakit parah. Bekantut kada mau, bahira kada mau. Nah, hari ini perwaya pengajian sudah enak aja. Kada sabar tuh. Kada sabar. Lamun kawa aja bersuara, kenapa orang? Mun harus bener aja sahibat, bayar kada mau, bekantut kada mau. Nah, sekarang bepandar kau aja, kenapa jadi perayaan pengajian? Sabar dong. Sabar. Mun hendak berperai, perasaan luang ya, tujuh perai. Kira perai, perasaan hendak perai. Ini lihat, tawar ramat kodama tetap koma biha. Bangkak batis tetap tidak sembahyang. Al-ittiba mukhlisan. Sadiqan yata'ahalut tabi'un tajallil anwaril rabiyah. Maka apabila mengikut Rasulullah di dalam dua tadi, di dalam keadaan sakit tetap beribadah. Artinya sabar beribadah itu sabar. Ujar Syudin di sini. Niscaya menjadilah orang yang mengikut Nabi Muhammad tadi. Kan Nabi Muhammad itu tadi garing, tapi di bawah Syudin sembahyang aja. Jadi istilahnya kita ini garing atau susah, tapi tetap ibadah kada ditinggal. Susah, tetap ibadah yang diutamakan. Dia ahli bagi mengikut Rasulullah. Nah, mengikut Rasulullah yaitu berhasil. Kan Rasulullah itu berhasil di dalam 23 tahun berhasil. Usahanya itu kan berhasil. Yaitu menjalankan risalah Allah Ta'ala sempurna dalam masa 23 tahun. Jadi keberhasilan Rasulullah karena dua. Pertama, sabri, dan kedua, salah. Jadi apabila orang ingin berhasil, kalau bupati hendak berhasil memimpin daerahnya, bisa beri wassalah. Walau garing jangan ditinggal ibadah. Ini sedikit saja ada. Permisi ulun kada umpat mengaji hari ini. Sedikit saja ada urusan permisi ulun ini. Ya Allah, jangan kayak itu hai bupati, jangan. Demikian DPR, demikian keamanan, Kodim dan polisi, Kapolres dan Kepala Kodim, jangan dong. Jangan. Utamakan ibadah. Utamakan ibadah walaupun dalam keadaan kesusahan. Apabila kita mengutamakan ibadah, sabar atas kesusahan ini, pasti akan diberi Tuhan keberhasilan. Hanya dua aja disobri wassalah. Mudah-mudahan yang berusaha ini, yang mencari-cari duit, mudah-mudahan
diberi Allah Ta'ala modalnya. Pertama sabar, yang kedua ibadah diutamakan. Insya Allah usahanya berhasil. Kalau sudah berhasil mudah. Bila innal waliyal kamil lahu ma lin nabi. Coba perhatikan. Innal waliyal kamil lahu ma lin nabi. Coba perhatikan. Bahwasanya Allah memberikan kepada wali yang sempurna seperti yang diberikan Allah kepada nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Allah Ta'ala sifatnya adil, memberikan kepada wali seperti yang diberikannya kepada nabi. Padahal nabi lawan wali beda, tapi Tuhan memberi sama. Karena si wali mengikut nabi. Nabi itu garing tetap sembahyang sama. Orang wali pang garing tetap ibadah diutamakan. Oleh sebab itu diberi apa yang diberikan kepada yang diikutnya. Kalau yang diikutnya Nabi Muhammad dibalik itu, yang mengikut pun dibalik itu juga. Mereka muta'akhiran bil asalah, tetapi terdahulu Nabi juga banget mendapat daripada wahai bendanya sama, tapi tadi mendapatnya karena dari Nabi dulu hanya disampaikan ke wali, jadi tangan yang kedua barangnya itu juga, tapi tangan yang kedua. Jadi wasilahnya tangan pertama. Jadi umpama Mercy keluar dari Korea umpamanya. Ini umpamanya adalah datang dulu ke Banjarmasin. Sesudah di Banjar hanyar ke Mertapura. Jadi yang di Mertapura ini bakas Banjar.